Iya. Lu. Tapi kenapa Muhammad bilang Jibril sama Roh Kudus itu beda ya? Di mana? Coba Di mana Duran? Tuna.com. Ya nggak apa-apa, cek dulu. Di mana? Di mana Cek Jibril dulu, sama cek Roh aja. Kudus itu beda? Loh. Berarti lu tidak Duran ini ya. Aduh, Slayer. Ya, sok atuh dibuka. Kok bilang pula Israelian? Slayer. Nah, and Gabriel, Rokok the gua udah datang. messenger of Allah is among us, Ya, and lu the Slayer. Holy Spirit. Berarti ada Gabriel, ada Jibril, dan ada Holy Spirit, Roh Kudus. Mana? Ya, Mana itu yang paling terakhir. Datanya Yang paling mana? terakhir itu. Bahasa Inggris yang paling terakhir datanya. Terjemahan Indonesia mah nggak jujur. Mana? Di mana ini? Sahih Muslim 2490. Nah, gitu dong. Jangan terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terjemahannya nggak jujur. Kecil bet. Nah. Terjemahan And Indonesianya Gabriel, the itu Sahih Muslim 4545. And the Holy Spirit who has no man. Nah, Jadi ada kok Gabriel sama Holy Spirit gitu ya maksudnya ya? Iya, betul. Kristen sudah apa ya? Sudah ini apa? Menyerah ya? Nyerah apa? Orang dia gua lagi ngejar anak TK. Enggak, Pak. Gimana Duran sih? kan bisa dikeroyok dua. Kan Slayer enggak apa-apa lawan dua aja. Duran seneng loh kalau keroyok dua. Gua tadi habis lihat HP, Bro. Keren Duran tuh Dia loh. nggak tahu loh. Baca bahasa Arabnya. Baca bahasa Coba kalau Arabnya. lihat ini coba di sini kayak gimana kalau di sini tertulisnya coba. Tadi blunder mulu loh, Arabnya nggak ada, diyain. Kalau Arabnya nggak ada. Kan itu kan Ini, tulisannya ini. doang. Coba Ben buka ini Ben, coba Ben. Nih coba nih. Bentar, Hadis gua- Sahih Muslim Eh. 4545 tuh linknya udah aku kasih. Lu diam Slayer, lu diam Nah, Arjuna Slayer. tuh keteteran mulu kelonjotan kalau Bukan gua bentar ngomong. dulu, kata si Duren ini kan tadi beda ya. Kata Duren beda. Whoever ya, Satanist of Apostle from Terjemahan Matthew. Indonesia itu Bentar tidak dulu, gue bacain bilang, dulu. Of praises him and have Hah? it is all the same. Tuh, coba Duran. Bentar. And Gabriel, the messenger of Allah, is among us. Tuh, And scroll the paling Holy bawah, Spirit paling bawah lihat, bilang, paling ada bawah. kata different nggak di sini? Hah? Ada kata different nggak di sini? Lu diam Slayer. Lu diam. Cara Ada kata Nah, different tuh nggak di sini? tuh. itu Slayer, lu dikatakan diam, lu diam. Akhir Ada Tristan kata ini different bacain nggak? aja ini hadits yang aku bawa Akhina. Kami diam. Dari Nah, tadi ya, kami ya. diam. Kau Dan nyundul-nyundul buat apa Jibril yang Slayer? diutus oleh Allah Diam, untuk Slayer. jangan, Diam. Dari tadi kami Membantu diam. kami Diam lu dialah Slayer. Roh Kudus. Diam. Dar, Diam. selamat Diam. datang di kebenaran Diam, Duran. diam lu Slayer. terjemahan Diam lu, bahasa Slayer. Indonesia tidak jujur. Coba bahasa Arabnya. Arabnya. Coba baca Gua bahasa jujur, Bacain kalau Arabnya. Arabnya apa? Jujur. Baca bahasa Arabnya. Iya, Arabnya baca aja. Oke, Iya, oke, iya. sebentar. Kita copy bahasa Arab ke Iya, translate ya. Nggak usah. Copy aja dulu di Arabnya tadi. Bahasa Arab Ini di Arabnya dulu. situ. Diam, Enggak Slayer, lagian enggak ada Slayer. kata different di Diam. situ. Arjuna, aduh dari tadi kawan. Enggak ada kata different Lu di diam situ. Slayer, Bang. Nggak apa-apa berdua, ada biduran. Gini Arjune kalau mau ngangkat tema sama Pak Munir nanti abis debat nanti jam Aku tuh suruh 9. diam Slayer saja. Udah nggak apa-apa, biar berdua nggak apa-apa. Dengarin. Aku kan cuman Oke. ya kita kan gak ada masalah loh. Kalian Pak Munir dikeroyok 10 di sini nggak masalah. Duran dikeroyok dua, masa takut banget Arjuna? Bisa Duran itu. Yang penting gini, kalian dua tertib ngomongnya itu aja. Aman. Tuh. Lihat di Ya situ jangan ada menghujat itu kata. Slayer karena Slayer suka menghujat. Di situ ada kata. Kalau gua Nih ya. menghujat tinggal di kick aja kenapa sih? Di situ kan Oke. ada yang kayak 9. Ntar Dan, nih betul ya? Nih, aku bacain Gua ya. kenapa bilang? Wajibrilun Rasul. Kenapa gua kasih Nah, Sebentar, gua bacain. satu-satu dong, satu-satu. Ya. Wajibrilur Rasulullahi fina waruhul kudus Kudus. Aisalahu ya. kifaun. Bentar, Ya. bentar, gua Ya. arti ini. Yang Saya Sahih Ada Muslimnya dibacain Jibril. Akhir Tristan. ya, bentar. Bentar. Gua udah Nanti- bilang Kita- Sahih kita Muslim compare. 4545. Ini Duran ini Itu nggak yang bisa gua diem ya kasih. jadi manusia. Lu ini kakek kadang-kadang. Ya, Loh. sawaun Karena sama kenapa? wajibrilur Rasulullah dan Jibril adalah utusan Allah. Fina di antara kita dan Ruhul Kudus nih dan Nah. di sini Ih, memang. Kristen Dan nyembah Ruhul- Jibril. Ya. Dan dulu. Dan kan? Aisalahu Bener kifaun. Dannya Betul benar. Kristen Bukan kok ada nyembah kan? Jibril sih? Enggak apa-apa. nggak? Taruh Tristan. Mulai Slayer. Ah. Tristan.
yang kores bawah terjemahannya salah apa enggak? Nah itu tuh Salah, bacain salah. Kok salah sih? Iyalah. Kok Tristan bisa udah salah? akui Lu tahu tadi. dari mana bisa bahasa Arab lu? Dan ini Rasulullahi fina waruhul kudusu laisa lahu kifa. Jadi Jibril, Rasulullah, utusan Allah, fina di Dan. antara kita. Dan Wa-nya dan. Nah, Jadi Iya. terjemahan yang kores bawah salah atau bentar betul? dulu. Tristan? Tadi lu kan menyimpulkan. Salah. Bentar dulu. Tadi kan lu menyimpulkan. Di situ different, beda. Ada kata bedanya nggak di sini? Nggak ada. Kata dan itu kan Gua bilang dan itu kan adalah dua pribadi sosok yang berbeda, betul? Bentar dulu. Makanya jangan diinikan gitu. Itu kasih lihat Ruhul Kudusi itu ada kasroh, di Rusulillahi itu kasroh juga. Jadi hi-nya itu merujuk kepada yang rusulnya tadi. Gimana sih? Ya benar. Selamat datang di kebenaran. Nah, Loh. ketika Jadi Jibril, bukan dari wawunya. bentar dulu. Wow atofnya lu lihat dulu itu. Iya tahu. Ah, cakep. Thank you. Bentar. Jibril ini kan nama. Ruhul Kudus, ruh yang disifati dengan kudus. Nah, kalau kita lihat di Quran dulu nih. Dia disifati kudus, suci. Misalkan di Al-Baqarah 97, katakanlah Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran. Kemudian di An-Nahl 104, di situ Jibril ya. Di An-Nahl 104 tuh Ruhul Kudus. Berarti Jibril ada Ruh Kudus. Sama di sini loh. Wa Jibril. Lu balikan Jibril lagi. Wa Ruhul Kudus. Benar, wa atof tadi tuh. Kan? Wa Jibrilu, ya kan? Wa Jibrilu Rasulullahi. Bentar dulu. Jadi bisa dibalikin nih. Waruhul Rasulullah, Waruhul Kudus Rasulullah, final Jibril. Enggak apa-apa. Itu dia juga gitu loh. Iya, makanya pakai kata Dia dia lah juga. di sana gitu. Bukan dari ini wow kalau- yang artinya Nggak dan apa-apa, my brain. kita ikuti baku dulu, bro. Bakunya juga nggak ada dikatakan different di situ, nggak ada. Kalau different itu Oke. kalau bahasa Arabnya akhor gitu loh, lain. Kalau Ruhul Kudus itu dia ini kalau ditranslate kayak gini Bro Dura. tidak bercacat, betul nggak? Iya tadi gua Rasul Kebenarannya itu. dari Allah Google ada di Translate. antara kita dan Roh Kudus ada untuknya. Jadi ada kata dan. Tristan betul. Betul, cuman itu situ nggak beda seperti narasi Duren. Iya, kata dan itu dua yang berbeda, Bro. Enggak, Ya masih itu begitu. wow tuh dan cuma kalau misalnya lu lihat itu ada kasroh nggak? Kasroh berarti merujuk pada hal yang sama. Oh, Gitu Untuk loh. pada hal yang sama. Sekarang gue tanya Gimana nih makanya ya. lu nggak bisa bahasa Arab gimana dong? Oke. Susah kalau nggak bisa bahasa Arab. Kalau Dari tadi ketemunya pusing gue Ruhul baca ini. Kudus, kalau Ruhul Kudus itu adalah malaikat, Ya. ya, berarti dia Ruhul Kudus itu Islam nggak ya. kudus dong. Kok bisa? Kenapa? Emang malaikat bersenggama kalau di kekristenan? Mereka nggak kawin, bro. Dan Bentar. Gue mau tanya ke Tristan dulu atau ke yang bisa Arab atau Slayer juga nggak apa-apa. Boleh. bener. Saya nggak bisa Arab sih, saya marbot. Lanjut. Oke. Gue kesini ini gara-gara Ruhul Pak Munir. Ruhul Kudus itu Hmm. berbuat salah atau tidak pernah berbuat salah menurut Quran, menurut Islam. Ruhul Kudus berbuat salah. Dalam Enggak ya? pemanaan Jibril ya nggak pernah. lah. Enggak pernah lah. Enggak punya kehendak bebas gimana mau Nggak salah? pernah. Oke. Ada yang ngerti gak artinya daripada apa ya? In kuntum sodikin. In kuntum sodikin. Jika kamu adalah orang-orang yang benar. Iya, Kenapa? orang-orang sodik. Ya. Kalian Kalau orang-orang dikatakan yang in sodik. kuntum sodikin itu berarti dia itu sodik apa enggak? Sidik apa enggak? Nah, sidik ya lah, sidik bisa dipercaya lah. Kenapa Hmm. emang sidik itu tadi tuh sifat transitif menjadi objek tuh sidik itu. Bisa disematkan ke orangnya gitu. Lalu kenapa malaikat itu dibilang sama Allah in kuntum sodikin? Ya, makanya tadi kan kalau bacanya ke bawah lagi, ya kan? Ke bawahnya lagi tuh. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis. Jadi di situ ketika di apa kan anbiuni kan? Ya kan? Yang biuni bi asmaha ula gitu kan.
apa namanya, kabarkanlah kepada aku nama-nama itu gitu loh, benda-benda itu. Jika kamu orang yang benar, di situ kan lo ngutipnya kan, Al-Baqarah kan? Iya. Ya, Al-Baqarah 31 dikatakan in kuntum sodikin. Jika kamu adalah orang-orang benar. Tetapi di surah yang itu selanjutnya tafsirannya lo ngawur pula. Kapan pula malaikat? Iya. Oke. Dikatakan loh, emang malaikat nggak bisa jadi orang? Iya, beda lah. Kalau orang kan pemanannya manusia. Kan hakikatnya, Bre. Sekarang gue tanya sama lo, yang nulis Quran itu siapa? Dia mengatakan in kuntum sodikin bukan? Iya, golongan orang-orang yang benar, sodikin. Lah, golongan tadi lu bilang kan bukan orang. Iya kan, di situ kan karena malaikat yang ditanya itu. Betul, malaikat. Ya. Malaikat itu menurut Allah itu siapa? In kuntum sodikin bukan? Ya malaikatnya malaikat. Berarti Allah lo salah dong. Enggak, sebentar dulu makanya ya. Kita urut dari atas dulu. Qalu ataj'alu fiha mayusidu fiha wa yasfiku dima gitu kan. Jadi ada beberapa malaikat gitu loh. Ya. Kan lu bilang kan malaikat itu bukan orang, bener gak? Ya iyalah, malaikatnya malaikat. Oke. Di surat 231 ini maksudnya kepada malaikat atau kepada orang? Surat 231 maksudnya. Enggak, ini kan soal apa ya? Soal ditanya nama ya, bukan soal perbuatan ya. Nih, sebut nama-nama ini kalau kamu bisa benar kan gitu maksudnya ya? Iya. Malaikatnya jawab kami nggak tahu. Gitu. Apa termasuk golongan yang benar gitu, yang merasa benar. Gitu. Iya, tadi kan Tristan sok nih bilang. Bukan sok gitu, di situ yang sok itu, yang sok di situ yang berkata qalu ataj'alu fiha. Apa? Mereka berkata gitu, ini yang sok nih ya. Kan bentar. Mereka berkata, apakah kamu ingin membuat manusia yang di atasnya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah sehingga Tuhan nanti menyesal? Nah, itu yang salah, Ini yang sok. Itu yang salah. Paham? Di surah Al-Baqarah 31 tulisannya in kuntum sodikin. Dia ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan nanti kamu menyesal. Benar nyesal di Kejadian 6 ayat 6. Lalu menyelesaikan Tuhan. Sekarang 2 Al-Baqarah 31. Al-Baqarah 31. Al-Baqarah 31 itu in kuntum sodikin itu Allah sedang bicara kepada orang atau kepada malaikat? Ya, tum di situ. Malaikat. Tum di situ adalah domir, mukhotob. Mukhotob. Tumnya itu kan jamak. Domir jamak mukhotob. Gua bilang bentar dulu, nih gue artiin dulu. Lu langsung kayaknya paham deh. Domir itu apa artinya, bro? Ya, lu jelasin deh kalau gitu. Makanya lu diam dulu loh. Salah aja. Domir itu kata ganti. Mukhotob itu kan yang diajak bicara gitu di depan mata, bukan goibah ya. Kalau goibah tuh kayak dia, mereka, gitu ya. Gitu. Ini mukhotob tuh yang di depan. Yang diajak bicara, sedang diajak bicara lah gitu loh. Gue kan bilang nih. Aduh, Al-Baqarah 31 kan gue bilang, jika kamu benar-benar orang benar. Gue bilang kan seperti itu, dengar lo ya. Tapi kan lu bilang, oh itu malaikat, bukan orang. Jika kamu merasa adalah termasuk yang orang benar. Ya, bukan benar, toh ya dia tuh ya. Termasuk yang benar, gitu. Merasa diri benar. Sekarang, itu yang benar terjemahannya sih. Ketika Allah menanyakan kepada malaikat, berarti kan Allah sedang doubting nih, meragukan malaikat, benar gak? Terbalik. Loh. Terbalik. Gimana sekarang, sih? Oke, kita baca ya. Jalannya kan begini. Aku kan dia mengikrarkan kan, Allah mengikrarkan kepada malaikat. Kenapa? Ingat, malaikat. Bentar dulu. Lu jangan lompat-lompat. Entah kalau lu lompat-lompat. Ini kan masih Al-Baqarah ini. Lu lompat-lompat dari Ruhul Qudus jadi ke ikutin sodikin di Al-Baqarah. Lu lompat-lompat aja. Kita ngikutin loh. Gue bilang gini, kalau Ruhul Qudus itu adalah kudus, kalau Ruhul Qudus itu adalah kudus, berarti dia nggak pernah berbuat salah dong. Sedangkan Allah Islam menyatakan malaikat itu pernah berbuat salah. Makanya kan gue bilang tadi. Di situ aja ada kata jika, lu tuh gimana sih? Bentar. Malaikat kan gue bilang tadi, Ruhul Kudus itu adalah ruh. Misalkan di Maryam ayat 15, Farsalna ruhana. Ayat pertama salah. Kan gitu. Ruhul Kudus juga dibilang Tuhan. Bentar dulu. Ruhul Kudus dibilang Tuhan di dalam Islam itu. Bentar dulu. Itu lompat lagi kemana coba? Ini bingung gua mau jelasin. Baru ngomong potong. Lu belum paham. Pantesan lu kafir, bro. Ruhul Kudus dibilang oleh Quran itu adalah Tuhan. Tapi itu nanti ya.
Yang mana nih? Jadi lu mau bahas yang mana nih? Ruhul Kudus Tuhan, Ruhul Kudus Jibril, atau kekristenan nyembah Jibril? Yang mana? Satu persatu nih. Bukan gini bro, gua sebenarnya sama Duran ini ada hal-hal yang baru yang lucu-lucu gitu loh. Kadang-kadang kalau Ruhul Kudus itu adalah malaikat, adalah Jibril, berarti Allah Islam itu tidak konsisten dengan kitabnya. Di surah 2 ayat 31 Allah Islam mengatakan jika engkau adalah orang-orang benar. Ya benar. Atau adalah yang benar, ya kan? Bentar dulu. Tetapi ya kan, di surah berikutnya dikatakan malaikat tidak bisa menjawab. Ketika malaikat tidak bisa menjawab, berarti Allah Islam itu benar bahwa malaikat itu tidak benar. Bentar dulu. Caranya begini nih, Ya. Awal ada yang berkata di antara para malaikat, qalu. Nah, kemudian di bawahnya lagi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan walama Adam al asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segalanya gitu ya, kullaha semuanya. Nah, kemudian dites nih. Dites kepada siapa? Yang beberapa malaikat yang berkata bahwasanya ingin gitu protes. Ibaratnya menyalahkan Allah. Makanya di Al-Baqarah 30 tuh ini alamu malah ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bukan kamu ya. Di Al-Baqarah. Bentar dulu. Sebentar. Lu jangan terlalu membual ya. Di surah 3 membual sih. Ayat ini 30. Coba dijelaskan biar otak lu nggak berpikiran ini bohong gitu loh. Gua baca sesuai tafsir, lu baca sesuai bualan lu ya. Di gua baca sesuai lugot dulu, baru ke tafsir lu. Al-Qur'an bukan tafsir lo. Oke, sekarang lu lihat. Apa nih? 31 itu Tuhan Islam sedang mengatakan apa kepada malaikat? Nah, sekarang gue tanya, di situ semua malaikat apa semua malaikat atau di antara para malaikat? Oh, di antara para malaikat atau semua malaikat? Lu nanya seperti itu? Ya, gue nanya dulu. Ya, sekarang kalau dikatakan di sini malaikatnya itu jamak atau plural? Nah, jamak atau single? Misalkan gini. Singular atau Munir, plural dikatakan di sini? Bentar dulu. Munir adalah golongan manusia. Manusianya jamak apa tunggal? Munir adalah manusia. Munirnya jamak apa, manusia di situ jamak apa tunggal? Kalau lu nanya apakah Jibril termasuk di malaikat ini atau bukan? Nah, gue tinggal balikin. Bentar dulu. Nah, jadi kita nanti bisa deteksi setelah ayat ke-35-nya. Itu dikatakan wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian gitu. Fasajadu illa iblis. Gitu. Di surah 32 lu jangan lompat. Bentar dulu. Jangan lompat dong. Kan lu kan mau deteksi dulu lompat? Nih. Enggak nih deteksi dulu. Nah, surah 30 malaikat mempertanyakan penciptaan Adam. Surah 31 Allah marah, lalu Allah bilang kepada malaikat, jika kamu adalah orang yang benar, maka sebutkan nama-nama itu. Tetapi surah 32 dikatakan malaikat tidak bisa menjawab. Berarti apa? Berarti Tuhan Islam benar bahwa malaikat itu tidak benar. Kan logikanya seperti itu. Iya, soal apa? Kok soal apa? Ya soal apa di situ kan ada konteksnya, dijawab tuh. Surah 30 malaikat mempertanyakan nih penciptaan Adam. Bahwa manusia ini akan membuat kerusakan. Betul nggak? Betul. Lalu surah 31 Allah marah dong kepada malaikat. Maka itu dikatakan in kuntum sodikin. Ya, marah jika kamu adalah orang benar. Tentang apa gimana sih lo? Ya itu kan disebutkan kepadaku nama semua benda ini. Kan itu. Iya. Nah, tahu nggak malaikat? Nggak tahu. Apakah malaikat sotoy? Nggak sotoy. Ya berarti benar malaikat patuh di sana. Kan gitu simpelnya. Ini mau dibawa kemana? Tetapi gue kan mau bawa kalau Rohul Kudus itu adalah malaikat, berarti Rohul Kudus itu pernah dinyatakan bersalah oleh Allah. Masa soal ngaku nggak tahu nama kok dibilang bersalah gimana sih? Kan ini malaikatnya udah tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ini kan malaikat ngomong jujur ini. Sekarang lu bilang nih sama lu nih.
Ya, sekarang gue bilang sama lo, Slayer, lo mempertanyakan kedaulatan gue nih. Betul dong? Lalu gue marah nih. Kalau lo orang benar, maka lo sebutin nama-nama itu. Cakep. Nah, Ya, terus gue jawab apa? Tapi Gue jawab apa? Lu bilang lu nggak tahu. Hah? Ngaku. Berarti kan lu nggak bener di hadapan gue. Iya kan, gue ngaku gue nggak tahu kan? Bener gak? Gue ngaku gue nggak tahu kan? Iya. Ya udah. Tapi lu nggak bener di hadapan gue dong. Lo kenapa? Memang gue menjawab asal-asalan soal nama-nama bendanya jadinya. Loh, kan gue bilang nih, kalau lu orang-orang benar, kalau lu benar, istilahnya gitu, kalau lu benar, lu sebutkan nama-nama ini. Tapi lu nggak jawab. Gue tahu nggak? Lu tahu, tapi lu nggak mau jawab. Mana ini orang di sini tidak ada yang kami ketahui kok. Iya. Kenapa gue bilang lu seharusnya tahu? Lo kok seharusnya tahu gimana? Ini kan Allah ini kan melakukan retorika. Lu itu nggak tahu. Nih malaikat terus mengkonfirmasi, iya memang kami nggak tahu. Ayat udah kelar. 30. Ayat 30 dikatakan apa? Malaikat bilang apa? Lu ya ayat 30 atau 31? Lu mau yang mana sih? Runut 30, 31, 32. Nanti lu dapet tuh logiknya tuh. Dari tadi kan udah gua bilang, ini kan nantang Allah ini. Ya udah, kalau misalnya memang lu tahu, lu bener nih. Ternyata malaikat kan ngomong, memang nggak tahu ya Allah, kami ini nggak tahu. Gitu loh. Kalau screen di gini aja deh, coba di screen ini. Bentar. Ini malaikat itu tawadu, jadinya rendah diri, nggak tahu ngomong nggak tahu. Kalau malaikat itu dia tuh. Kalau malaikat itu nggak tahu, nggak mungkin Ruhul Kudus itu soto itu nggak mungkin, bre. Kalau dia nggak tahu, ya kalau malaikat itu nama-nama itu nggak tahu, ya, lalu kenapa dia bisa tahu bahwa manusia akan membuat kerusakan di bumi? Inilah benar. Jadi ini mau kemana sekarang? Manusia berbuat kerusakan sekarang. Bukan soal malaikat lagi yang sotoy, bukan. Oke. Ya, kita lanjut ya. Sekarang malaikat tahu bahwa manusia itu akan membuat kerusakan di bumi. Maka itu dia mempertanyakan di ayat 30. Mana ada kerusakan di bumi, mana ada ini moralitas ayat berjalan 30, sekarang gedung-gedung bertingkat, teknologi ada, zaman digital. 30, yang rusak apa? Ayat 30. Nah, terus yang coba ini kan malaikat ngomong, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Mana coba? Sekarang zaman ini ada nggak penumpahan darah? Ada nggak? Ayo. Ada. Ada nggak? Coba mana sekarang? Ini damai sentosa begini, coba. Lu nggak pernah dengar berita kali ya? Ada penumpahan darah. Lu merasakan nggak? Masalah merasakan atau? Iya udah kalau nggak. Nah inilah mental victimnya kan kelihatan jadinya kan. Udah biasa aja. Victim? Ini tuh damai sentosa bre hidup di kita India, sekarang tuh. Nih di India itu salah satu pendukung Nangpur yang istilah dikatakan menghina menista Muhammad itu mati dibunuh. Mampus. Mampus. Nah sekarang di Indonesia terjadi begitu nggak coba? Makanya kita lihat mayoritasnya siapa yang mimpin gitu loh. Kalau mayoritasnya Islam yang mimpin, insya Allah damai sentosa bre. Lu kan bilang lu lihat nggak pertumpahan darah? Damai sentosa. Masjid juga dibakar di Medan. Kalau di Afrika, kawan nih. Masjid kami habis itu kalau di Afrika sana di Uganda. Udahlah, jangan ngomong-ngomong gitulah, bakar-bakar. Iya. Belum masa lupa Tolikara kami lagi sholat id diapain sama kekristenan? Lu bilang kan ada pertumpahan darah. Nah, lu baru jawab tuh Tolikara. Iya maksudnya kalau misalnya mau dibawa soal persekusi. Banyak mana begini di negara mayoritas Kristen atau mayoritas Islam kan gitu ya larinya ya. Memahaminya gini nih, cara memahaminya gini nih. Gitu bre. Bentar. Makanya mau dibawa kemana juga enak di gua. Oke, bicara yang tertib gini. Jangan kan gini kan premisnya begini ya. Qalu atad'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima, menumpahkan darah gitu kan. Maksudnya maksudnya malaikat itu di antara malaikat yang berkata di situ semua manusia akan menumpahkan darah. Faktanya di Zoom ini ada yang nggak menumpahkan darah? Kan enggak. Hanya beberapa gelintir aja orang yang akan menumpahkan darah. Itu aja sih. Salah lagi tuh yang berkata begitu di antara para malaikat. Ada di antara para malaikat yang berkata gitu. Salah. Justru kekristenan harus berterima kasih kepada dosa waris kalau kayak gini caranya. Tanpa dosa waris nggak akan ada teknologi. Bentar. Ini coba ya. Bro Duran. Halo bro. Ya. Bro Duran. Yo yang lain yuk next. Enggak bisa Duran KO itu.
Duran kos kok bro. Bukan. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan memujikan namamu. Ya ini yang ditanya tadi. Iblis kok tahu bahwa manusia yang ya iblis lah ini. Kok di mute sih? Malaikat. Oke, bentar. Ini sebenarnya masalahnya ada di Azariyat 56 Al-Hasr ya, kita udah ganti topik lagi nih. Sah, lanjut topik baru. Jadi gini bro Erben yang ganteng gitu ya. Di Al-Hasr Bro Duran buka kok udah kos bro. Ya. Di Al-Hasr 29 dikatakan kau dia next diciptakan sebelum Adam. Nah, artinya jin diciptakan sebelum manusia. Oke? Bentar dulu. Nah, jin juga di Azariyat 56 diciptakan tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Beribadah di sini tentu diberikan perintah larangan, ya kan? Suruh sujud kepada Allah, sholat gitu loh, dan lain sebagainya. Bentar dulu. Aduh, ini mau dijelasin nggak sih? Balik dulu ke 30, 31, 32. Tentulah ketika dikasih suruh ibadah, tentulah diuji juga. Orang yang makhluk yang diuji itu tentulah diberi nafsu. Sekarang manusia itu membuat kerusakan di bumi apa enggak? Bentar dulu. Kerusakan di bumi apa enggak? Itu aja. Iya, yang nggak nyembah Allah itu merusak semua itu isinya. Iya, kalau mak gue sih nggak pernah ngerusak bumi. Iya, kalau yang mayoritas Islam damai sentosa negaranya. Ya, maju. Ya. Mak Duren juga pasti sukanya tanaman-tanaman ngepot kan. Suriah hancur ya. Iya kan gara-gara Amerika itu diakui tuh sama si Clinton itu. Bentar dulu nih mau jelasin ayat nggak? Gara-gara siapa? Enggak, jangan gara-gara kekristenan juga itu. Ya, banjir Nuh itu gimana ceritanya banjir Nuh itu? Itu nggak membuat kerusakan ya? Nah, itu juga Brother Langit coba ini janganlah ngomong menjanjikan aku tidak akan memberikan banjir lagi coba. Kan jadinya ketabrak fakta sendiri, tsunami Aceh, tsunami Jepang coba. Tsunami Hawaii itu seluruh dunia. Apakah jangan janji-janji yang bakal ke apa ya? Ke fakta sendiri gitu loh. Jadi enggak ngawur aja. Itu kan di Buiblos kan mulai saat ini aku tidak akan memberikan banjir lagi kan gitu kan ngomongnya kan. Kita bahas ini dulu dong, kita bahas. Ya, benar. Iya, ayo. Lanjut Bro Duran, lanjut. Ya. Gini loh. Sebenarnya gini, ada satu makhluk ya yang ada counter semua Iwa. Bukan golongan jin ya. Makhluk-makhluk yang golongan jin diciptakan sebelum Adam. Apakah manusia itu membuat kerusakan di bumi atau tidak? Kemudian karena dia apakah manusia itu membuat kerusakan di bumi atau ibadah juga? Aku masih sabar gimana? Ini udah kurang sabar apa coba? Kembali ke ayat lah. Ini ayat. Nah, apakah manusia itu membuat kerusakan di bumi makhluk yang ibadah itu tentulah diuji dikasih nafsu kehendak. Nah, dikasih juga syahwat di situ ya, nafsu syahwat kan. Jadi gas atau sabar nih. Mutmainnah, nafsu, keinginan kehendak. Apakah manusia itu membuat kerusakan di bumi apa enggak? Itu aja. Sebentar. Jadi Slayer bisa tahu. Bentar dulu, ini kan pertanyaan Erben dulu loh, satu-satu lah dijawab. Bentar dulu. Nah, kenapa di sini seolah-olah malaikat tahu? Karena bangsanya seperti itu. Sebelum manusia diciptakan, mereka kelari-kelari aja terus kerjanya. Karena mereka juga punya nafsu. Mereka bebas kehendak, ada free will juga, boleh beriman, itu boleh cerita kafir. Australia. Aku pakai ayat loh dari tadi loh. Kau ini kayak mana kau ini? Ayat dari mana? Tadi aku kasih tahu. Kasih tahu lagi, diulang lagi ahli Tristan. Sebelum lu bilang sebelum manusia diciptakan. Coba kau lompat dari 35 lompatin ke AKP 50. Makanya kau pegang, kau tulis pakai pena. Iblis adalah golongan jin. Jin. Ya. Sekarang jin ini aba wastakbar. Wakana minal kafirin. Jadi jin yang bernama iblis ini dia ini sombong. Dan tunggu dia termasuk orang-orang yang termasuk yang golongan kafir gitu loh. Paham? Sekarang ayat 30
Malaikat mempertanyakan nih penciptaan Adam, mengapa engkau akan membuat manusia yang akan melakukan kerusakan di bumi? Bentar. Misalkan begini. Benar. Misalkan begini. Si Duren ini diciptakan di luar, kemudian beribadah kepada Tuhan, ya kan? Kemudian dia tahu tentang Tuhan, paling kenal lah tentang Tuhan. Tiba-tiba datang nih ujian dari Tuhan kepada Duren. Yang dites nih, berarti orangnya rendah hati atau sombong. Tuhan berkata nih kepada Duren, "Hai Duren, ini aku hendak menciptakan manusia yang akan jadi khalifah di atas muka bumi." Nah, Durennya iri, gak suka karena merasa diciptakan di luar, merasa senior, tahu Tuhan, merasa marifatnya tinggi, sebentar. Mulia. Tadi lu bilang malaikat itu iri dan tidak suka, bener kan? Yang nanti kan ada penjelasannya sampai ke bawah. Nanti. Iya. Di situ malaikat. Gue pengen nangkep poin yang lu bilang tadi Duren tadi, bukan malaikat dulu, Duren. Lu kan perumpamaan gue kan sebagai malaikat. Sekarang, perumpamaan memang malaikat ya. Lu tadi bilang malaikat iri. Malaikat iri dan tidak suka, bener gak? Iya, makanya nanti terakhir dijelaskan di 35 itu. Bahasa jadu illa iblis. Justru di situlah malaikat lebih tahu daripada Tuhan. Justru di situlah malaikat itu bukan Ruhul Kudus. Karena kalau Ruhul Kudus namanya berkudus, dia tidak mungkin mempunyai rasa iri. Wahai Tuhan, apakah kamu tidak tahu? Maksudnya begitulah. Bahwa manusia. Tapi tadi lu sudah sempat kelepasan. Lu yang nggak nyambung tadi rada konslet. Jadi apakah kamu akan dulu apa? Bukan malaikat Ruhul Kudus ini belum selesai bahasan. Kekristenan nyembah Jibril kalau di kita. Iyalah, nyembah pelayan Tuhan kok, bukan kayak roh-roh yang melayani. Ibrani 1:14. Kok roh pelayan itu, Bang? Ruhul Kudus juga nggak ada loh ayatnya loh di Bibel lo adalah Tuhan. Al-Baqarah 97 ke An-Nahl ayat 102 ke Sahih Muslim 45. Di awal itu dibahasnya. Lu nggak malu Slayer ya? Udah tahu Sahih Muslim 45 itu terjemahannya nggak benar. Lo kok bisa? Coba terjemahannya nggak benar. Coba Jibril ruhul silahi waruhul kudusi. Kenapa itu bawahnya kok kasroh dua-duanya? Kenapa nggak fathah dan domah? Coba lu bisa jelasin nggak? Kenapa coba? Kenapa kasroh? Kenapa nggak fathah dan domah? Jibril itu memang nggak mau dikeluarin yang Sahih Muslim 45-45-nya. Gue bilang Sahih Muslim 45 terjemahannya nggak benar. Ya udah silakan diterjemahkan. Jadi Arabiknya harusnya gimana gitu? Kenapa harus ruhul kudusi? Kenapa nggak ruhul kudusu atau ruhul kudusa? Kenapa nggak gitu? Lu kira Sunnah.com yang nulis itu orang? Bukan Sunnah.com, hadits ID yang gua bawa. Jangan dikira-kira. Dipastiin udah. Hadis yang tadi itu gue bilang Indonesia terjemahannya nggak benar. Oke, buang Indonesianya. Sekarang gua tanya di Arabiknya, kenapa ruhul kudusi disamakan kepada Jibril Rusuluhi. Jibril Rusuluhi. Kenapa ke kasroh dan kasroh gitu? Kenapa nggak ke domah dan kasroh? Kasroh dan kasroh. Iya, kasroh itu i bunyinya. Kalau lu bilang kasroh dan kasroh. Iya. Kenapa? Lu mau bahas kata per kata nih. Iya, sama gua mah linguistik. Oh, Yunani aja gua bahasnya linguistik kok. Linguistik ya. Di surat 9:31 dikatakan enggak usah ke sana, Sahih Muslim 45-45 dulu. Loh, katanya lu mau bahas tentang kasroh. Gua bahas linguistiknya, yang gua tanya kenapa ruhul kudusi, kok nggak ruhul kudusa atau ruhul kudusi, ruhul kudusu? Coba dong dijawab. Dan roh kudus itu ngaruh. Lo kok nggak ngaruh? Itu hanya bisa-bisaan aja. Ya udah, maksudnya apa berarti? Coba misalnya kayak gini, misalnya lau sama la itu beda atau sama? Menurut lu beda apa sama? Beda lah. Kalau la itu beda. Tidak, kalau lau itu walaupun. Nah, itu ada bedanya bunyi tuh. Nah, sekarang gua tanya lagi ke lu, kenapa enggak ruhul kudusa atau ruhul kudusi? Atau enggak ruhul kudusu? Kenapa di situ ruhul kudusi? Gua tanya. Lu bilang kan itu kan mengacu kepada depannya. Depannya itu siapa? Muhammad atau siapa? Jibril? Ya lu dilihat di situ kan ke Jibril, itu tuh ke Jibril. Kalau ke Jibril itu kasrohnya itu ke Jibril.
Aduh, my brethren. Ini gimana lu mau bahas kasus kata benda di Yunani? Oke. Di Arabik aja lu gagal. Satu bicara. Nanti kita bahas sebentar. 9 ayat 31 ya. Surah 9 Udah lu Sahih Muslim 45 dulu. Dari tadi gua kasih lu kubar kabur. Kita di sini dulu. Lu jawab dulu kenapa di situ Ruhul Kudusi, bukan Ruhul Kudusu atau Kudusa. Ini ada pengaruh. Iya, kenapa? Enggak ada pengaruh. Jadi maksudnya apa? Kok dibikin Ruhul Kudusi di sana? Maksudnya apa? Kalau lu bilang ada pengaruh di surah. Iya, karena kalau di gua ada pengaruhnya. Di sini kan begini dibilang Jibrilu Rusulullahi mina warusul kudusi. Nah, lu lihat di situ. Yang tadi dibilang Duran itu buka dulu, biarin aja dulu yang Coba, gue pengen tahu dari ini, gue pengen tahu gitu. Soalnya Duran ini ingin mencoba upgrade ke bahasa original teks. Nah, sekarang kita ajarkan wow atof itu apa. Silakan Duran dijawab Duran. Jangan dibalikin lagi ke gua, lu mesti punya penjelasan lu sendiri, my bre. Gue bilang gak ada pengaruh, itu cuma bisa-bisaan doang ya. Ya udah, sekarang apa bedanya Ruhul Kudusa dan Ruhul Kudusi? Udah, nggak usah dibahas. Lo kok nggak usah dibahas? Ini terjemahan dari Inggris Indonesia udah betul. Ya, makanya inilah karena masa kalian lupa kenapa kalian disebut bani terjemahan. Udah, kalau kau bisa bahasa Arab nanti kau ketemu sama orang Arab aja. Ya orang Arab yang mana? Zakaria Botor, Christian Prince, gua cari-cari buat sun kaki gua, kagak dikasih-kasih. Ya kalau cium kakimu goblok lah kau. Goblok. Ya iyalah masa cium kaki. Kita lanjut lagi, kalau misalnya nggak bisa kita lanjut lagi lah. Yang lain apa lagi Duran? Mau nanya apa lagi Duran? Gua kasih ayatnya tentang perbandingan apa udah biasa aja. Slow, santai bre. Tenang aja, tenang. Santai, aman semua. Everything santai. Mau kemana lagi nih? Ayo. Apa lagi mau nanya apa lagi? Surat 2:30 itu malaikat benar, Allah yang salah. Kok bisa? Berarti lu di sini lu di tempat lu kalau misalnya agama lu Kristen bensin 75.000 berarti. Oh, sekarang berarti kan ada persekusi di sini kan terjadi kan gitu. Harusnya ya. Manusia itu membuat kerusakan di bumi apa enggak? Iya, coba gua tanya. Ini kan Indonesia mayoritas Islam. Harusnya ada kerusakan di bumi kan? Itu membuat kerusakan di bumi apa enggak? Kores, kalau kamu mau diskusi, kau jelaskan. Gini. Itu kan makanya gua tanya ini retorika. Malaikat di situ, semua manusia akan melakukan. Tidak ada kata manusia, semua manusia. Lu jangan membual, jangan berdusta. Tidak ada kata fiha. Di situ dikatakan cuman mengapa engkau menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan, bukan semua manusia. Ada nggak kata manusia di situ? Orang. Ada nggak kata manusia di situ? Orang, bukan manusia orang. Orang juga nggak ada di situ. Orang tuh nas ya harusnya. Iya. Jadi yang benar apa dong? Rojinya kepada khalifah. Alhamdulillah. Khalifah yang benar semua muslim ini khalifah. Ya, semua muslim wakil. Khilafah kan? Lu bilang semua muslim khalifah sebenarnya. Orang itu ini nih. Kami ini khalifah. Berarti kalau khalifah itu membuat kerusakan apa enggak? Wakil, membuat kerusakan apa enggak? Gua tanya sama lu. Ini ada kok kata orang di sini nih. Ya, itu kan manawi. Mana kata orang? Mana sih kata orang kagak ada, Mas kagak ada di sana. Ini nih. Mana coba dikeluarin aturan kata perkataannya coba. Mana? Ini, kau nggak lihat? Itu man itu yang Ege. Waduh. Min itu yang itu artinya. Coba lu kopi itu ke Almani, lu kasih ke Almani. Pusing dah. Lu kasih ke Almani. Aduh. Ini orang-orang si kopi terus ke Almani lu kasih. Atau enggak Google Translate sesuatu yang hidup. Coba. Blow on lo. Man itu sesuatu yang hidup, ma itu sesuatu yang mati. Lihat aja. Udah di situ kan enggak mato, bre. Itu ada mim sama nun di situ. Man itu sesuatu yang hidup, kalau ma sesuatu yang mati, benda mati itu ma. Jailan tuh. Selamat datang di kebenaran, bre. Cuma aja lu soal Arabik. Gimana kalau gue bahas Yunaninya coba kalian ini? Fa'il madi majhul. Aduh ya Allah, gimana terjemahan ini? Guncang. Makanya jangan ketipu sama terjemahan, pelajari bahasanya. Oh, penerjemahnya menyesatkan kalian, Bang. Kok ketawa kamu disesatkan terjemahannya? Umat Islam itu banyak paham bahasa. Nah, itulah larilah kalian ke marah-marah, kalian mencak-mencak lah kalian ke yang terjemah kan. Apakah tambah SD udah tahu baca bahasa Arab? Tapi kalian
sesatkan istri gitu. Tapi kalau Muslim lucunya nggak kedengeran mau lu hati nurani ngomong apa lah. Surah At-Tarik dia nggak mau pakai terjemahan Google ya. Iya, At-Tarik yang mana nih? Nanti gua buktiin dari sains ada sperma keluar dari tulang, Charlie marah. Bukan. Tentang sulbi, solabi, itu solabi. Ya, mungkin solabi. Iya, tulang sulbi, salib itu satu akar kata yang sama. Tapi Muslim nggak mau pakai terjemahan Google loh. Cuma kalau dalam hal ini, Kores harus menggunakan Google, jangan menggunakan terjemahan yang terserah lu Pak, lu pakai terjemahan apa aja Charlie silahkan. Ya, mau Almani ke alkamus.com ke silahkan. Gua enggak ada masalah. Dalam surah At-Tarik itu. Nah, ini udah pindah topik lagi Duran gimana nih? Mau At-Tarik ayo gua layani. Menggunakan terjemahan Google. Terserah apa aja mau dipakai silahkan. Coba terjemahan Google. Suruh buka yang Quran Corpus. Ini istilahnya word by word ya. Iya. Word by word. Quran Corpus ini. Buka. Ini orang sok tahu tapi ngomongnya tinggi. Loh, gitu kok marah gue dibilang sok tahu. Tadi yang ngebuktiin pakai Google Translate siapa Google Translate tadi? Kok Google Translate? Quran tadi kan Erben yang buka gitu. Menyatakan itu adalah sesuatu yang hidup, dia person. Ya udah dibuka aja. Mim sama Nun itu kalau nggak dari, ya dari gitu doang. Lu kalau pengen orang ya dari, kalau nggak dari. Loh, di situ kan ada kata man, bukan min. Ya hurufnya apa? Min sama Nun. Iya, jadi kayak who dan which kalau bahasa Inggrisnya. Cakep Giga, thank you. Ya, makanya ini kalau man ya, menurut gua itu menandakan sesuatu yang hidup. Yang benar man itu sesuatu yang hidup. Yang gitu doang sebenarnya. Kalau nggak dari ya yang gitu loh. Kan? Jadi kalau man itu banyak artinya, bisa siapa, bisa siapa saja. Manrok buka siapa bisa benar-benar itu. Manrok itu. Hancur, keluar. Siapa saja. Kok bisa hancur? Oh, kenapa aja kalau siapa jadi hancur? Kan di sini yang dikatakan orang ya. Gitu loh, Bre. Man itu orang atau bukan? Man itu sesuatu yang hidup atau bukan? Kekristenan ini lucu loh. Berarti man di situ ya sosok yang yang itu tuh gitu. Jadi nggak ada kata orang. Udah bener ahli Tristan. Di sini gue cuma mengedukasi kalian, my bre. Man gitu itu sesuatu yang hidup atau sesuatu yang mati? Gak ada kata orang di sana. Man itu kepada yang akan merusak gitu loh. Yang akan merusak. Udah ini simple sebenarnya. Itu sesuatu yang hidup atau yang mati. Man itu. Ya terserah konteksnya apa. Oh, terserah. Intinya kan Kristen bilang di situ nggak ada kata orang. Di sini gue menguatkan. Tapi Duran dan juga Charlie Iya, kata jahil di situ berarti kan sudah diciptakan. Berarti si malaikat ini sudah tahu nih ada manusia nih. Antara para malaikat, ada malaikat lah di situ ya, kita bilang malaikat dulu ya. Jadi ini kita ketok palu dulu, tidak ada kata orang di sana. Tak, selamat datang di kebenaran Duran. Man itu sesuatu yang hidup atau sesuatu yang mati? Belum tentu hidup, belum tentu mati. Lu masih kekeh buat apa, Bre? Nggak ada kata nas di situ. Belum tentu hidup, belum tentu mati juga. Man itu tergantung objeknya apa, dibicarakan. Misalkan Duran, mending ganti topik deh seperti biasanya deh Duran. Pohon as-sajaratu man, misalnya nih. Itu jelas-jelas hu. Kalau hu ya pohon yang udah terima aja, Bre. Nggak ada kata orang di sana. Man itu bukan orang. Apa? Sesuatu yang hidup bukan itu, man. Itu gimana Tristan? Wah, tuh lihat tuh. Bukan orang itu. Ini yang benar mana? Tristan apa Kores nih? Apa nih? Ini emang Duran minta dikeroyok 2. Duran kuat kok. Duran hebat, tangguh dari tadi bisa kok. Aman. Percayakan aja, Bro. Satu kampung gua hadapin. Itu satu kampung kata Duran. Ini cuma Tristan sama Kores loh. Iya. Nah, sekarang balik lagi nih ya. Bisa. Tentang Roh Kudus dan malaikat. Gua fokus di situ terus ya. Oke. Surah 2:30, malaikat benar menurut Quran. Karena manusia itu akan membuat kerusakan di bumi. Betul nggak? Salah. Kok salah? Iya. Salahnya begini. Nggak ada perang ya Pak ya? Bentar dulu. Yang perang itu kamu bukan. Iya. Namanya manusia ya perang ya. Kalau kamu manusia bukan. Kalau lu bilang salah, lalu kenapa di surah 30? Malaikat di sini, bentar dulu. Makanya surah 30 ayat 41. Maksudnya kalau itu kita ini ya, kita mengerep-ngerepan ya. Surah 30 maksudnya ayat begini 41. Duren, maksudnya begini. Seandainya semua manusia melakukan kerusakan di atas muka bumi itu, malaikat itu khalifah itu kan. Jadi jailun, aku menciptakan
lah menciptakan malaikat madi majhul. Surat 30 ayat 41 dikatakan manusia itu membuat kerusakan di bumi. Enak kan kalau kita ribut-ribut begini kan, lu menerasikan pertanyaan sampai 10 kali kadang-kadang. Iya. Satu kali aja cukup. Surat 30 ayat 41. Nah, mulai lagi, diulangi lagi sekali lagi. Lagi. Surat 30 ayat 41. Malaikat benar. Ulangi lagi sekali lagi. Manusia membuat kerusakan di bumi. Ulangi lagi sekali lagi. Maka itu gue bilang sama Slayer, malaikat misalnya kerusakan lu di Indonesia nggak akan bisa makan di warteg, my bre, nggak akan ada kambing guling ya, kambing lagi, babi guling buat lu. Satu zoom ini manusia bukan? Ya, melakukan kerusakan di atas muka bumi nggak? Kalian kan nggak ngerusak. Oh, berarti Bang Tristan, manusia diciptakan pada waktu itu udah banyak ya? Loh, sih? Itu ayat bentar. Aku nggak ngerti maksudmu, Bang. Gini. Kalau misalnya kalian merasa menderita di bumi ya meninggal aja semua lah. Bukan. Berarti manusia diciptakan pada waktu itu banyak ya? Iya, ini khalifah ini adalah kedudukan untuk ya wakil sebentar Tristan manusia lain kepada Allah. Jadi seluruh manusia umum jatuhnya khalifah. Gitu loh. 2 ayat 30 ini kan. Ini ketika Allah hendak menciptakan, belum diciptakan itu. Loh. Ini. Dan ketika berfirman Tuhanmu kepada malaikat sesungguhnya di bumi khalifah. Kan ini hendak menciptakan ini. Mana kata di situ? Ada kata sin enggak di situ? Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Itu terjemahannya itu jadi masalah. Ya udah, mulai besok kalian ubah dulu terjemahan ini baru kalian masuk dialog. Tadi ini yang soal balik lagi ke yang soal min itu ya tadi ya. Waduh, tanya tadi Bang Tristan. Baru ini. Waduh. Itu majhul itu. Mana? Fa'il itu simpai. Apa? Ya, mana kata semua manusia? Lu kan bilang tadi ada semua manusia. Lu mau nyalain terjemahan? Iya, khalifah di situ. Misalkan ini, saya khalifah enggak? Iya. Kores khalifah enggak? Iya. Lu khalifah enggak dalam pemanahan kami? Ya. Kalau lu muslim ya. Khalifah sekarang gue tanya. Khalifah adalah. Lu ngerokok enggak? Kami ulangi ya. Lu ngerokok enggak? Khalifah adalah ya. Gue ulangi lagi ya. Khalifah adalah enggak ada hubungannya merokok nih, Dodol. Khalifah adalah. Oh, ada dong. Merokok itu merusak bumi. Tugasnya merokok merusak bumi. Makanya jelasin dulu nih, gue jelasin dulu ini. Sotoy merusak bumi. Ini cabut rokok di Indonesia kagak akan maju. Ya gue baru bilang adalah aja udah dipotong. Gimana Duren ini? Bisa dialog nggak? Rokok merusak bumi. Di mana rokok merusak bumi? Di mana? Dot. Ya, nggak percaya. Orang aja nih orang. Udah lah, lu kalau kalah di topik ini tuh cari topiknya yang deket-deket. Nggak usah lari kemana-mana, Bre. Gue pernah kalah sama Cimo kayak rokok lagi sekarang. Kapan sih gue pernah kalah? Ya terus ngapain lah? Kabur ke rokok, ngapain kabur ke rokok? Aneh-aneh aja nih topiknya. Dia kan tadi bilang nih. Dia bilang, oke. Gue khilafah ini khilafahnya. Gue tanya, gue balikin. Lu merokok nggak? Ya kalau mau lu kenal pot kayak bahas kok rokok. Coba gampang banget gue patahin soal rokok, Bre. Biar mereka berdua nih TikTok kan. Soalnya tadi gini loh, ini memang dikeroyok dua. Duran itu terima aja kenyataannya, Bre. Bisa nagen dia, percayalah sama temen lu. Udah ngarahin Duran. Coba Tristan diam dulu, kita buktikan. Ayo. Kita semut. Nah, ini sebelum ke Kores, saya kasih tahu khalifah adalah kedudukan untuk mengenalkan Allah kepada manusia lain. Ini khalifah. Manusia lain. Buat kerusakan di dunia apa enggak khalifah itu? Misalkan saya mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak saya, tetangga saya itu khalifah, paham? Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Iya. Artinya belum jadi kan? Hah? Udah. Aku hendak menjadikan pemimpin di bumi. Kan gitu ya. Jadi sudah jadi. Oke, siapa? Kan hendak loh. Yaudah terserah kalian lah. Pokoknya kalau mau baca itu bacalah, nggak masalah juga. Aku kan dari apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak? Gitu. Ini belum ada orangnya. Ya iyalah. Rencana. Nah baru gini, baru bener nih. Ini bentar. Baru malaikat berkata, lu ataj'alu fiha. Baru. Pertanyaannya, kalau manusianya belum ada, tapi katanya untuk memberitakan siapa Allah kepada manusia lain. Orang manusianya belum ada, itu yang khalifah kan pemimpin. Lu tirek yang paling kuat aja bisa disebut khalifah. Fungsinya untuk dakwah. Belum ada manusia.
Astaga. Gue bilang Khalifah sih itu Tristan lu pemimpin, jangan sering bukan orang. membual. Khalifah itu pemimpin. Orang itu Itu nas. gelar lo, Khalifah pemimpin, jabatan, gelar tuh kata gelar. ahli Tristan. My brethren, please. Gawat ini kayak gini. Ini manusianya belum ada. Gimana mau selamat kalian dari surah Maryam ayat 72 coba. Salah. Surah Maryam ayat 71. Ini dulu Bang. Jangan lompat-lompat kemana-mana. Lompat kemana? Khalifah dibilang orang coba. Di mana itu terjemahannya? Monyet. Oh monyet ya udah Ini monyet dapat dari mana lagi coba? Janganlah kalian Al-Quran itu sola skriptura, bre. Apa yang tertulis itu yang dibaca. Bisa nggak sola skriptura kita itu? Jangan hermeneutika atau tafsir. Lihat ini malaikat lo ya, mereka berkata ini. Jadi malaikat itu aku hendak menjadikan apa? Manusia di bumi. Loh, kok manusia? Khalifah. Menjadikan. Loh, kok Khalifah monyet bukan? Yang monyet itu Yahudi yang ditularkan ke Kristenan. Khalifah itu monyet itu manusia. Mana ada tertulis monyet di sana? Ini bukan Biblos, bre. Di sini kita bermain sola skriptura hati nurani. Apa yang tertulis itu yang dibaca. Sola skriptura bisa nggak sih? Masa cuma Kores Kristus doang yang sola skriptura di sini? Yang muncul itu kan abis itu kan Adam. Walama Adamal asma akulaha. Kan. Oke, saya pikir sudah cukup. Sekarang waktunya Tristan bertanya. Aku ngapain nanya? Serius ini, buat kalian ditanya. Nanti melintir. Iya, silakan. Asalkan kamu. Iya, silakan. Berani dia. Satu aja aku tanya. Soal skriptura kita mainnya ya. Soal skriptura ya, apa yang tertulis ya. Jangan main tafsir. Bukan. Sesat itu tafsir itu sesat. Hermeneutika eksegesis itu sesat. Ayo. Bentar. Kalau zaman dulu ini nggak ada yang pernah satupun Kristen bisa ini. Ayo Tristan, tanya, silakan. Kalau zaman dulu ada malaikat yang memberontak, ya kan? Tahu kan malaikat yang memberontak katanya kan? Yesaya 14 ayat 12 apa 12 ayat 14 kita lupa. Ya kan? Lucifer. Kenapa hari ini malaikat itu nggak ada yang berontak seperti Lucifer ini? Apa sebabnya? Gimana? Kalau zaman dulu Lucifer itu malaikat 15 dapat kecurangan padamu, ya kan? Ya kan? Awalnya baik tuh di awal penciptaan, kemudian terdapat kecurangan padamu kan di situ. Kamu berada jawabannya gampang. Kenapa malaikat nggak ada yang berontak? Ya karena nggak mau yang lain. Nah, itu selesai. Berarti dulu malaikat punya nafsu, misalkan di Kejadian 6 ayat di keluar Kejadian 6 ayat 1, lalu turunlah, ya kan? Anak-anak Allah melihat kawin malaikatnya di situ sama anak manusia, ada nafsu kan? Kenapa hari ini juga malaikat itu gak kawin sama anak manusia? Kayak manusia bertambah banyak aja ada hari munculan Nefilim kan gitu. Nah sama kayak gini nih, dulu ada malaikat yang memberontak. Diam dulu pertanyaannya gini, pertanyaannya nanti lu jawab. Dulu katanya ada malaikat yang memberontak, lalu membawa sepertiga. Terpayu. Nah, Tristan, bentar dulu. Ini pertanyaannya, kenapa? Anak-anak jangan dulu kepanasan, biarin pertanyaannya beres dulu. Ya, kenapa malaikat hari ini tidak memberontak seperti si Lucifer? Silakan jawab. Satu, anak-anak Allah yang di Kejadian itu belum tentu merujuk kepada malaikat. Itu hanya tafsiran. Bukan pertanyaannya Lucifer. Jawab. Jadi malaikat itu tidak bertelur, tidak bertambah jumlahnya dari dulu sekarang. Nah yang sudah jatuh itu sudah jatuh. Sekarang itu ya seperti yang dulu. Artinya yang hari ini adalah yang dulu. Jadi nggak pertama terkesan dari pertanyaan lo malaikat itu ada bertelur juga, jadi bertambah banyak. Jadi yang sekarang itu beda dengan yang dulu gitu. Enggak gitu. Sekarang malaikat-malaikat pilihan itu sudah terseleksi, yang jatuh itu sudah menyeret malaikat-malaikat lain gitu. Jadi sekarang udah nggak ada lagi yang memberontak. Berarti setuju ya, ada malaikat jahat, ada malaikat baik ya? Setuju ya? Taat kepada Allah. Ya, setuju. Aku jawab dulu sebentar. Nah, ada yang setuju tuh. Dulu ini. Tristan, aku jawab dulu nih. Tristan, sebentar. Aku jawab dulu mengenai masalah anak.
anak-anak itu yang Nephilim itu. Bukan itu nggak penting, itu nggak penting. Yang penting ini kan masalah malaikat tadi yang memberontak, ya iya saya 14-12 ya. Jelasin dulu gitu loh, yang itu iya itu nanti. Udah, bentar Tristan. Biar. Silakan Pak John Timothy. Berarti ketika dia hendak merebut tahta Tuhan katanya. Tristan, kau masa lebih banyak berpertanyaan lebih panjang daripada jawaban? Logikanya itu. Udah usah kau. Biarkan orang Kristen untuk menjawab. Silakan Pak John Timothy, silakan. Jadi malaikat pengertian anak malaikat itu, ini suara siapa sih? Pengertian anak Allah di situ itu bukan malaikat. Pengertian itu anak-anak daripada Set. Kemudian anak-anak manusia itu merujuk pada anak-anak Kain. Nah, pengertiannya bahwa seperti Tristan ngomong bahwa tadi malaikat kawin dengan itu salah, itu dari kitab Henok. Itu aja aku ingin jelaskan. Oke, sudah terjawab ya. Jadi dua-duanya sudah terjawab. Ada lagi mau ditanya? Maksudku begini loh, ketika dia hendak merebut tahta Tuhan, berarti dia punya nafsu. Iya. Kan malaikat punya free will. Iya, kan sudah dijawab. Jadi kenapa nggak bertambah lagi yang jatuh? Udah dijawab. Sebentar dulu lah. Apa lagi mau kutanya? Kan udah kalau dulu malaikat pernah memberontak, kenapa malaikat hari ini nggak mau memberontak? Ya karena nggak mau. Jawabannya di Al-Kahfi. Dalil lah. Dalil lah. Di Al-Kahfi 50 jawabnya. Enggak. Ada malaikat yang dari golongan jin. Enggak, kami enggak menerima Al-Kahfi. Al-Kahfi itu enggak diterima. Tahu? Jadi sebentar. Al-Kahfi itu enggak ada hubungan dengan Alkitab. Jadi bentar. Oke, silakan Pak Duran. Silakan. Tolong bukain Al-Kahfi ayat berapa tadi dibilang ayat kan kita bahas dia lagi berdusta nih. Dia lagi berdusta, katanya malaikat dari golongan jin. Enggak ada tuh di Quran mengatakan malaikat dari golongan jin. Ini orang emang pembual kalau saya bilang. Oke, kita bukti. Betul. Enggak ada ayatnya itu. Iblis dari golongan tadi bilang malaikat. Tadi bilang malaikat. Sekarang iblis. Al-Kahfi ayat 35. Al-Kahfi itu surat berapa? 50 ayat 50. 18. Aduh ini. Siapa namanya? Mana surat 50? Dalil loh. Aku pakai dalil kok. Kayaknya pertanyaannya Al-Kahfi 18. Bumerang ini. Dia bilang yang ngebual itu kamu ya dari tadi. Ayat 50. Asumsi. 50 dia bilang bohong ini orang pembual dari tadi kan. Misalkan ada yang mengatakan malaikat punya kehendak bebas. Betul. Siapa? Mana ayatnya? Malaikat punya kehendak bebas. Ayo keluarkan. Kata dia tadi kan dia bilang ya, malaikat itu dari golongan jin. Nah, berulang kali gue bilang silakan dibalikkan recording ini. Gue bilang iblis dari golongan jin. Iblis tidak ada kata iblis. Lu tuh membual Kristen dari dulu tuh lu membual. AKP 50 coba. AKP 50 coba cek. Apa ada nggak di situ? Iblis dari golongan jin tuh. Loh, dia adalah golongan dari jin. Tadi lu bilang malaikat dari golongan jin loh. Nah, iblis ini dulu malaikat bukan? Bukan. Dari mana lu? Al-Quran bukan. Wa iz qala rabbuka lil malaika. Ini baca Bang. Bentar dulu. Al-Baqarah 35. Dan ketika ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat. Di situ dikatakan wa iz qala rabbuka lil malaika itu sujudlah kalian. Buka. Nih tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah 34. Aduh, iya. Kita ayatnya dulu ya. Ini membual. Yang membual kamu? Orang dia membual. Loh, siapa yang membual? Baca sesuai tafsir lo. Fasajadu illa iblis. Itu malaikat dari golongan jin tuh. Itu Kok kejam-kejam ini? Dusta lagi nih. Ini kok kembali ke Quran ya? Kalian gak punya dalil ya? Gak tahu ya? Bukan, kamu Lucifer itu sebenarnya jin. Kalian gak tahu ya? Nggak tahu ya kalian ya? Sebentar, bukan pantasan. Ada yang mengatakan tadi malaikat. Tadi kamu sebentar. Malaikat punya perwil, mana dalilnya? Bukan, Tristan, kenapa kami harus menjawabmu? Kamu yang menggiring kami untuk masuk ke Quran. Ya, benar. Bukan masalah tergiring tadi ya. Aku minta dalil. Kenapa kau yang kuti Al-Kahfi mengatakan malaikat punya perwil? Mana ayatnya? Kasih aku. Tenang, semua akan dipenuhi. Silakan. Iya, tenang. Mereka pelayan-pelayan Tuhan kok.
A kata Tuhan A, B kata Tuhan B. Yang malaikat ada free will itu untuk ayatnya itu. Gimana? Ibrani 1:14. Mereka adalah roh-roh yang melayani. Soal skriptura susah bet sih. Ngejungkal satu Zoom ini gue bikin kan? Oh, bisa panas. Dipelihara di dalam. Itu dari bangsa jin. Apa Ya, itu? saya 14 ayat 14. Hai kamu yang hendak meninggikan di atas tahta, itu adalah malaikat yang memberontak. Yesaya 14 ayat 14 ya. Jadi kita ada dalilnya. Kalau lo yang membual, karena lo tadi berkata malaikat dari golongan jin, itu jelas-jelas lo. Lo begitu ditangkap basah, lo mengelak iblis. Iblis bilang iblis, lo nggak malu sama diri lo sendiri? Rion, malaikat itu nggak ada pemberontak. Ya. Itu salah kalian, udah dijelaskan. Bentar. Di mana tadi Tristan udah nggak akan bahas lagi dia. Gua di pertanyaan mana berikutnya nih. bentar. Beruduran di mana tadi? Yesaya berapa tadi? Yesaya 14 ayat 14. Oke. Yesaya 14. Oke, semua ada datanya, bisa. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Ini kehendaknya kan? Hendak menyamai yang maha tinggi. Kalau dia tidak punya kehendak bebas, nggak mungkin bisa begini. Satu lagi ya Tristan, Lucifer itu bukan nama iblis atau nama setan. Itu adalah terjemahan dari bahasa Latin yang artinya timur, apa sih, lupa gue. Bintang timur yang jatuh ya? Bintang timur. Ya, okay. Ya. Kata Lucifer juga tidak tepat, yang benar itu Helel Ben Sakar, artinya tuh hilal dia. Artinya bulan baru terbit. Berbeda dengan arti kata Yesus Lucifer. Lucifer adalah bintang timur yang terang. Gemilang, yaitu menunjukkan bahwa matahari baru terbit dari timur. Itu harus dibedakan. Oke, silakan. Oke, masih ada pertanyaannya Tristan? Mau dilanjutkan lagi mengembangkan pertanyaan yang tadi dari data yang sudah diberikan? Oke, silakan Kores bertanya. Oke. Soal skriptura ya. Jadi dalam Yohanes 3 nomor 16, bentar. Kalau kamu bertanya, bukan berarti kamu menggurui, bukan. Enggak. Gua akan. Kalau kamu mau menggurui, kau nggak usah bertanya. Enggak. Tanya saja. Gue belum nanya, jangan dulu dulu kepanasan, Ben. Kau jangan suka framing, jangan bilang. Gua nggak framing. Bukan, kalimatmu itu tadi udah framing. Hah? Udah framing kalimatmu tadi. Yang mana? Silakan. Bertanya aja. Kalau mau bertanya bertanya saja. Yohanes 3 nomor 16 apa framingnya anjir? Oke, Yohanes 3:16. Apa mau kau tanya? Ih, parah banget loh. Jadi gini. Iya. Di sana kan bukti Tuhan mencintai kekristenan itu kan dengan membunuh anaknya ya. Nah, sekarang bukti kekristenan mencintai yang non-Kristen. Sebentar. Kau pakai narasi di mana Tuhan membunuh anaknya? Itu jadi gimana yang Yohanes 3 nomor 16? Jangan kayak gitu bahasamu. Astaga, ya udah apa yang pas, apa yang pas? Kalau kau kalau bernarasi seperti itu, ujungnya dia mau suruh kita membunuh anak kita nih, udah kacau. Nah itu dah. Sekarang coba silakan, kenapa kalian kok tidak membunuh anak kalian untuk membuktikan kalian mengasihi non-kekristenan? Silakan. Ini udah framing ini. Sebentar, yang lain juga tenang. Tuh kan kalau gue yang nanya tuh banyak banget yang mau dijawab, antusias. Silakan. Ini buat teman-teman semua ya, tolong dipercayakan dulu sama satu orang, jangan berebut bicara gitu loh, sama aja nggak kita. Ini sudah pertanyaan yang terakhir untuk Kores, kita harus luruskan dan kamu tidak boleh lagi, karena kamu bukan bertanya, tapi kamu ingin bernarasi yang tidak membangun. Gue memulai kata-kata gue dengan kenapa loh, Ben? Sebentar. Tidak ada. Tadi Duran banyak kali bertanya menunjukkan data, tapi tidak pernah membangun narasi seperti kamu. Gue membangun narasi apa ya? Di mana Tuhan membunuh anaknya dan kau suruh orang ya udah gini aja deh, gue ngalah deh. Apa bagusnya? Cukup. Teman-teman mungkin ada yang mau meluruskan itu? Karena banyak yang nonton. Silakan. Di situ maksudnya gini narasinya yang baik-baik aja lah.
Itu ya, apa dong? Menyerahkan anak tunggalnya ya? Udah diam. Kalau ya enggak keluar. Jawab. Ya biar kasih kesempatan lah kami menjawabnya. Ya, silakan. Teman-teman yang mau membahas silakan. Diskusi memang ini. Silakan teman-teman luruskan jawabannya aja, Bre. Jadi memang itu bukan untuk sesuatu yang harus diteladani karena memang nggak ada yang bisa mengikuti cara kerja daripada Allah itu sendiri begitu. Bukan Allah lah. Yang menyerahkan anaknya tuh Allah. Bukan Allah nggak ada anak kan? Ya udah Allah. Biar Allah gitu kan enak. Tambah korengan kepalamu. Nah, jadi ini kok ke gua dijawab. Ya lanjut. Jangan santai aja kawan. Selo sama gua mah selo. Ya selo aja sama gua ya. Jadi memang itu dikaruniakan kepada umat manusia yang percaya kepada Dia supaya menerima keselamatan. Nah, korban daripada kodrat kemanusiaannya itulah yang menyelamatkan dunia. Sedangkan Sang Firman yang anaknya itu menjadi imam besar yang akan menjadi imam besar bagi korban daripada kodrat kemanusiaannya itu. Sehingga satu korban itu berguna bagi semua umat percaya yang ada di muka bumi ini. Gitu, Bre. Jadi bukan seperti kayak Nabi Khidir ngeliat anak yang masih suci dibunuh, dibantai gitu. Enggak kayak gitu. Enggak, Nabi Khidir itu anak orang, Bre, yang dibunuh karena dia akan menjadi raja zolim. Itu yang benar. Kau jangan potong-potong dulu. Itu tadi dia framing kok dibolehin dilurus gitu aja. Ya. Jadi bukan